Terungkapnya kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang kini merambah pada terungkapnya fakta baru. Pasca Danu mengaku terlibat dalam kasus Subang tersebut, kini mencuat isu adanya tersangka baru. Sebelumnya, Polda Jabar telah menetapkan 5 tersangka dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, 18 Agustus 2021 lalu. Mereka adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Mimin Mintarsi, istri muda Yosef, dan 2 anak Mimin bernama Arigi dan Abi dan Danu, keponakan korban Tuti. Sejak penemuan mayat ibu dan anak di Subang itu diselidiki, polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap ratusan saksi. Tanpa terkecuali, beberapa saksi diantaranya adalah orang terdekat korban. Termasuk Yosef dan Danu tersangka kasus Subang yang sebelumnya adalah saksi. Selain Yosef dan Danu, sosok Yoris merupakan anak sulung Yosef juga turut jadi saksi. Namun, kini Yoris disebut-sebut sebagai sosok yang diduga jadi calon tersangka baru kasus Subang tersebut. Dugaan polisi akan menetapkan tersangka baru tersebut berasal dari kuasa hukum Yoris sendiri. Sejak Danu menyerahkan diri, sosok Yoris kembali dicurigai terlibat dalam kasus Subang. Ternyata, diam-diam Yoris pun merekrut pengacara baru bernama Leni Anggreni. Hal ini terungkap setelah Yoris menjadi bintang tamu dalam podcast di kanal YouTube di Kursusnet. Dalam podcast tersebut, Yoris didampingi seorang wanita yang ternyata kini jadi pengacara Yoris. Sebagai informasi, sebelumnya Yoris sempat didampingi kuasa hukum Ahmad Taufan bersama Danu. Bahkan, awalnya Yoris enggan didampingi kuasa hukum yang disodorkan oleh ayahnya Yosef kini jadi tersangka. Saat itu Yoris merasa janggal karena dirinya tak merasa bersalah, namun disodorkan perlindungan hukum. Bahkan, Yoris mengaku sempat dikejar-kejar untuk menandatangani surat kuasa. Jadi, awal-awalnya Yoris gak mau pakai pengacara karena merasa dirinya ada di pihak korban dan tak merasa bersalah, ungkapnya. Namun, seiring waktu berjalan, Yoris terpaksa kembali memakai jasa pengacara untuk mendampingi keluarga-keluarganya. Jadi itu intinya, alasan pakai kuasa hukum bukan karena Yoris punya salah atau merasa terlibat pembunuhan, papar Leni. Kemudian Leni menjelaskan saksi yang meski tak terlibat dalam perkara, masih sah menggunakan kuasa hukum. Menurutnya, kuasa hukum juga bisa digunakan sebagai konsultasi dan pendampingan. Namun, soal adanya tersangka baru, Leni mengaku hal tersebut tak menutup kemungkinan. Asas praduga tak bersalah juga harus dikedepankan. Kita hormati proses di kepolisian. Nanti akan seperti apa? Bisa saja nanti ada tersangka lain, ujar Leni. Kecurigaan terhadap Yoris mengarah imbas terungkapnya fakta baru soal yayasan yang dikelolanya dan korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Selama pengungkapan kasus Subang bergulir, harta dan yayasan kerap dicurigai sebagai motif dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Yosef dituding ingin mengambil alih yayasan setelah pembunuhan Tuti dan Amalia terjadi. Hal itu berdasarkan pengakuan Yoris yang menyebut Yosef sempat ingin mencairkan dana yayasan. Pernyataan Yoris tersebut seolah-olah memojokkan Yosef. Belakangan tim kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat, menyinggung sosok Yoris dalam kasus Subang. Menurut Rohman, justru Yoris yang selama ini menguasai harta dan kekayaan Tuti dan Amalia. Rohman Hidayat menyebut rumah TKP merupakan milik Tuti sekarang dikuasai Yoris. Itu TKP dikuasai Yoris sekarang. Pak Yosef enggak megang itu kunci TKP. Ungkap Rohman Hidayat dikutip dari tribunnewsbogor.com. Rohman menyebut Yosef tidak bisa sama sekali masuk ke rumah mendiang istri dan anaknya tersebut. Hal itu lantaran seluruh aset korban dipegang Yoris selama ini. Tempat itu diklaim sama Yoris hari ini, dikuasai sama Yoris. Waktu saya sempat mau main ke sana sama Pak Yosef sebulan yang lalu setelah kami ziarah kubur. Kami nggak bisa masuk karena kuncinya dipegang Yoris, ungkap Rohman. Kendati demikian, Rohman mengaku tidak tahu maksud dan tujuan Yoris mengendalikan harta mendiang Tuti dan Amalia. Rumah yang jadi TKP pembunuhan 2 tahun lalu itu pun kini tak berpenghuni. Intinya, dikuasai sama Yoris hari ini, ditempati juga enggak,
ujar Rohman. Selain rumah, Yoris juga kini telah menjadi pemimpin alias kepala sekolah di yayasan sekolah milik Yosef. Yoris diperiksa dinas soal yayasan. Sebelumnya, Yoris merupakan salah satu saksi dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu.